103,4 BFM, Radio Musik Indonesia. DFM Mania, saatnya talk show inspirasi dan mandiri. Dan tema kita pagi ini adalah sukses usaha Kia Food Good, jualan aneka hidangan penutup ala rumahan. Ya, DFM Mania, Kia Food Good adalah sebuah usaha kecil rumahan yang jualan berbagai hidangan penutup terbuat dari agar-agar, puding ataupun jelly. Ya, hidangan penutup ini atau disebut juga dessert, bahasa kerennya, itu sangat cocok buat yang ingin hidup sehat karena ada kandungan nutrisi dan juga serat yang banyak. Kayak di studio DFM Mania udah ada di display juga semua produknya, dan ownernya juga udah datang ke sini, sempetin ya bawain produknya, ada puding, ada cake, sama ada asinan juga kesukaannya Nurul DFM Mania. Kita sapa dulu untuk Mbak Siti Suryani, owner Kia Food Good. Assalamualaikum pagi Mbak Siti. Pagi Kak Nurul. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Iya. Ini sebenarnya Mbak Kia nggak sendirian ya, Femania, bawa rombongan. Iya. Tadi dari mana Mbak jalannya? Dari Pasar Minggu. Dari Pasar Minggu. Oh, ini mah masih deket sama Mbak Indah ini. Iya. Iya kan, Mbak Indah kan di Kebagusan tuh. Iya. Mbak Siti di Pasar Minggu. Jati Padang. Jati Padang. Iya. Deket busway nggak? Enggak sih. Enggak ya? Kirain deket busway. Bukan deket busway, deket halte busway. Oh, iya. Oke, DP Mania, kalian juga boleh banget kirim pertanyaan atau juga apapun ya. Di live boleh atau juga ke WhatsApp ke nomor 0811991034. Pertama-tama ini Mbak Siti udah berapa lama jualan? Dari tahun 2019 ya. Dari tahun 2019, 5 tahunan berarti Iya. ya. Jalan 5 Iya, tahun. alhamdulillah. Ini kan sebenarnya warna-warni banget nih DFM Mania, definisi cewek kue nih kayaknya kalau Iya. Mbak Siti ya. Jadi tahu kan kenapa cewek yang suka warna pink itu disebut cewek kue, karena ya kalau dibikin kue bagus sih. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama Kia Food Good ini. Berarti adanya sejak tahun 2019. Iya. Ceritanya gimana Mbak punya usaha kayak gini? Apakah emang tadinya anak tata boga atau anak seni atau gimana? Enggak sih, saya cuma ibu rumah tangga biasa ya. Waktu itu kan di masjid dekat rumah, Masjid Jami Al Azhar Pasar Minggu. Itu mau kedatangan Bapak Sandiaga Uno. Ya. Program OKOC. Ya, di situ ada bazar UMKM-nya juga. Kebetulan suami saya itu salah satu pengurus masjid. Iya. Suami ngomong nih ke saya, Iya. kamu mau jualan nggak? Besok mau ada sandi gitu, mau ada program OKOC, iya, ada dadakan bazarnya tuh juga gitu. Iya. Saya bilang, dagang apa ya? Kan asinan kamu sama pudingnya enak. Jual itu aja gitu. Ya udah, saya langsung belanja, siapin segala macamnya. Itu di packing kan. Setelah di packing, kok nggak ada mereknya nih, kan belum punya, nggak ada label ya. iya, nggak ada labelnya, nggak ada nomor telepon. Nanti kalau misalnya orang suka mau order lagi di mana, ya tolong deh bikinin stiker, saya bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya suami bilang bikin stiker namanya apa, saya langsung keingetan anak saya nomor 2. Iya aja deh, kan kebetulan yang saya mau jual ini makanan ya. Iya, saya bilang Kia Food aja deh, tambahin good. Iya. Saya bilang gitu, Kia Food Good gitu. Terus jangan lupa cantumin Instagramnya. Padahal pada saat itu Kia Food belum punya Instagram. Iya, jadi Instagramnya Mbak apa bikin? Instagram pribadi saya sendiri. Oh. Cuma yang di stiker itu cantumin aja deh Instagram Kia Food. Walaupun belum ada nggak apa-apa, cantumin aja. Iya. Bilang gitu. Akhirnya suami ke rumah adiknya buat minta tolong desain logo segala macem. Setelah itu langsung dicetak tuh stiker di daerah Depok Margonda ya. Iya. Langsung saya tempelin kan ke yang udah di packing gitu kan. Terus acara berlangsung, alhamdulillah produknya laku semua, habis alhamdulillah. Wah. Iya. Kalau dengar ceritanya berarti ini dadakan gitu ya. Dadakan banget. Ini berarti waktu itu berarti pertama kali penjualan. Pertama kali. Belum pernah jualan sebelumnya, tapi kalau bikin udah biasa. Bikin udah biasa buat ini aja, kalau acara keluarga, kalau ada pertemuan wali murid kan kadang suka bawa makanan tuh ya. Iya, buat tentengan gitu ya. Kadang kan orang tua tuh wali murid suka ngelis mau bawa apa. Saya selalu ngelis bawa puding, kalau enggak asinan. Iya, dari situ makanya selalu bilang,
enak pasti deh, makanya coba jualin itu. Waktu itu gitu. masih inget nggak bikinnya berapa piece? Yang acara OKOC Ah, itu asinan kurang lebih 50 ya. Sama banyak, pudingnya juga sekitar segitu. sold out Alhamdulillah. habis. Iya, alhamdulillah. Yang namanya rezeki kita nggak tahu ya. Iya. Ternyata emang jalannya dibukakan untuk membuka bisnis pada saat event itu, Iya. momen itu. Padahal nggak ada niatan buat hanya jual pada saat hari itu aja udah. Nggak berlanjut tuh Nggak. niatnya. Nggak ada niatan buat berlanjut, buat terusin segala macam, nggak ada. Terus kapan ada niatan diseriusin? Habis itu kan setelah selesai acara, setelah itu saya baru posting. Kan saya sempat foto sama Pak Sandi ya. Sempat foto. Pak Sandi pegang produk saya. Terus saya upload di WhatsApp, sosmed saya upload. Itu teman-teman pada kaget. Hah, lu jualan gitu? Iya. Lu jualan apa? Mau dong gitu. Saya bingung. Gua nggak jualan gitu. Cuma ngepost aja gitu Karena ya. banyak yang minat, akhirnya kita buka PO. Aku buka PO. Oh, pertama kali Pertama tuh kali. open pre-order. Karena kan stiker juga kebetulan masih banyak. Stiker masih banyak, terus cup-cupnya juga masih banyak. Ya udah, dari situ dari mulut ke mulut banyak yang pesen, alhamdulillah. Berarti dari situ pertama kali pas ngepost tuh story, ada yang pesen. Ada yang pesen. Itulah kenapa ya DFM-nya kalau kita di lingkungan yang positif tuh semuanya dukung gitu ya, support untuk sesuatu yang baik. Iya. Waktu itu awal diseriusin ya, berarti itu apa aja yang Mbak Siti siapin? Kayak alat-alatnya, apakah bahannya, kayak gitu? Alat-alatnya sih yang ada di rumah dulu sih awalnya ya. Saya pakai yang ada di rumah. Habis itu saya kembangin, saya pakai yang harus benar-benar diperluin gitu. Waktu itu COVID itu ini loh, Kia Food makin terkenal tuh pas COVID. Justru pas COVID. Orang-orang kan pada jatuh kan pada saat COVID. Kalau saya alhamdulillah pada saat COVID naik 50%. Oh, itu alhamdulillah. Mungkin karena ini kali jualannya, wah puding nih sehat nih gitu kan. Iya. Kia Food makin terkenal itu pas COVID. Pas COVID momennya. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau penjualan sekarang udah ke daerah mana aja, Mbak? Udah kemana aja sih? Udah kemana aja? Keluar kota. Bisa keluar kota? Bisa. Kadang orangnya yang sini. Lagi di Jakarta kebetulan dia mau bawa ke Bogor, kemana? Oh, berarti promosinya bagus nih. Iya, alhamdulillah. Promosinya bagus deh Femannya. Oke, kalau sehari biasanya bikin berapa PO? Sehari tergantung ya. Kadang tuh suka kalau lagi sepi ya bisa 5, bisa 6, kalau lagi rame bisa di atas 10. Tapi ada aja gitu. Aja. Alhamdulillah banget ya di rumah aja sambil masak, apalagi kalau suka ya kan. Iya. Suka Karena masak. Hobi. Iya. Hobi masak tuh dari kapan? Pas nikah. Pas nikah dapat hidayah masak gitu ya. Suka masak. Kayak gitu dari DFM-nya. Tapi dulu modal awalnya yang namanya bisnis kan usaha pasti ada modalnya ya. Iya. Itu berapa dulu? Ingat nggak Mbak? Modal itu 300-an ya dulu. Iya. Iya, yang nggak banyak nggak ya. Banyak. Pada saat di awal-awal. Lokasi persisnya di mana Mbak? Di TBC Matupang, belakang gedung pajak, Jalan Villa Jati Padang Poncol. Di situ persisnya DFM-nya. Tapi kalau ke sana pun sebenarnya belum ada tokonya gitu kan, masih sistemnya PO. Pre-order. Itu sistemnya gimana sih Mbak? Boleh diceritain nggak, harus PO Hamin berapa gitu atau nunggunya berapa lama gitu? Kalau dadakan sebenarnya bisa ya, tapi 4 jam minimal kalau dadakan bisa. Oh, 4 jam sebelum acara gitu? Iya. Oh, berarti tuh langsung dibikin. Iya, langsung dibikin. Langsung jadi, bisa ditunggu nggak? Bisa. Ditunggu tuh nggak bisa. Paling kalau ditunggu, paling kayak salad, asinnya itu bisa ditunggu. Oh, soalnya kan tinggal dimasukin gitu ya. Tapi kalau yang kayak cake, puding, butuh waktu. Aku penasaran deh, bikinnya berapa lama sih? Ini kan banyak nih puding warna-warni gitu kan. Kalau aku lihat kan proses pembuatannya biasanya dituangin, terus ditunggu lagi dingin, dituangin lagi. Iya, itu berapa lama buatnya? Kalau puding tuh 4 jam paling. 4 jam ya? 4 jam. Sebenarnya bikin pudingnya itu cepet, nggak sampai 1 jam. Cuma kan nunggu setnya dulu. Yang ngesetnya itu ya? Ngesetnya itu yang agak lama. Berarti 4 jam. 4 jam lah, kurang lebih untuk ngebikin satu. Tapi biasanya kalau semua bahan-bahan dari mana, Mbak? Bahan-bahan saya beli di supermarket ya, di swalayan. Terus kebanyakan di online shop. Sudah langganan. Oh, di online shop. Oke. Sudah langganan berarti ada langganannya ya? Ada langganannya, DFM-nya ada supplier tertentu. Karena kan kalau kita pedagang biasanya kita punya tuh
ya kan, yang namanya langganan. Iya. Namanya kita udah tahu produknya udah bagus nih, Nah. udah beberapa kali coba gitu. Kalau rate harganya antara berapa sampai berapa? Harga mulai dari tergantung ukuran ya, Mm-mm. mulai dari 7.500 sampai 650.000. 650.000 apaan tuh? Cake Cake ya? custom. Cake custom gede? Ya, ukuran 23, diameter 23. Diameter 23, oh Itu dia pakai full fondant. full fondant. 650.000. Ini Mm-mm. sebenarnya masih make sense lah harganya ya. Tadi kita udah cerita sama Mbak Siti tentang awal gimana bisnis ini berjalan gitu ya, tahun 2019 ternyata dari momen yang dadakan ya, Iya betul. yang nggak disangka-sangka. Oke, kita lanjut lagi. Kia Food Good ini jualannya apa aja sih, Mbak Siti? Ini kan kalau yang di display ada banyak. Iya. Mungkin ada lagi yang nggak terdisplay gitu. Silakan diceritain. Ada sih kayak salad, Mm-mm. puding, cake, asinan. Itu aja sih. Ini ya. Iya. Tapi kan kalau cake kadang kan requestnya macam-macam Iya, ya. macam-macam. Custom namanya. Custom. Oke, kalau ini yang kuning itu cake apa? Yang kuning. Puding. Puding apa? Puding leci jeruk. Leci jeruk. Iya. Nah, ini aku mau tanya juga nih, penasaran ya. Ada nggak sih eksperimen kayak, wah ini kalau di-combine bagus nih, oh ini nggak cocok nih gitu. Ada nggak riset-riset kayak gitu? Atau ya udah? Sih, enggak, karena udah cocoknya itu, udah dicocokin aja itu. Oh, lagian juga itu custom ya, maksudnya permintaan gitu Iya. ya. Tapi pernah nggak bikin puding tapi nggak masuk gitu, kayak nyoba-nyoba campurin buah ini? Pernah. Pernah apa tuh? Kayak buah dicampur coklat atau apa, itu rasanya kurang pas, kayak Oh. gitu-gitu aja. Berarti kalau buah itu memang sebenarnya dia cocoknya sama ini ya, sama jelly yang bukan Segar-segar. coklat. Bukan. Kalau coklat apa dong? Keju kali ya? Iya, krim. Oh, krim ya? Krim Krim creamy susu gitu. gitu ya. Itu kalau coklat. Kalau buah emang yang segar-segar Iya. gitu loh DP Mania. Kadang kan suka ini ya, suka makan sesuatu gitu, tapi kok aneh gitu. Bisa di-combine tapi kok aneh. Terus kalau sekarang omsetnya udah berapa per bulan? Kalau usaha itu kan Naik turun naik ya? turun ya. Rata-ratanya Iya, deh. rata-ratanya tuh 4 juta sampai 30-an. Wow, Pernah di atas itu. pernah di atas itu. Iya. Biasanya momennya pas rame kapan? Di hari-hari tertentu kayak ambil rapot ya. Ambil Oh. rapot, terus hari guru. Mm-mm. Tapi yang paling rame itu di Ramadan menjelang Idul Fitri. Iya, buka puasa ya, Ben. Iya, hampers itu banyak luar biasa. Wah, tapi ini lumayan banget ya, Iya, Mbak. Kalau alhamdulillah. pendapatannya Wadah Manin bisa jadi inspirasi sih buat ibu-ibu rumah tangga. Ini buat Nurul juga nih kayaknya bikin nih kayaknya abis ini nih. Tapi ada ini nggak, ada ilmu khusus nggak yang harus dipunya buat bisa bisnis dessert? Enggak sih, yang penting kita ada kemauan aja. Hmm. Saya kan sama sekali nggak punya ilmu-ilmu bikin ini gitu loh. Tadinya bisa masak nggak tadinya? Nggak bisa. Cuma ada kemauan aja, pengen bisa. Jadi belajar. Wah, berarti ntar kita bisa ya DP Mania ya. Kalau gagal tuh jangan nyerah. Mm-mm. Kalau gagal terus coba lagi. Coba lagi, tapi pernah gagal dong? Sering Ya. Itu biasanya gimana tuh, kebuang dong? Atau ya udah dimakan aja deh? Iya, gitu? dimakan aja, walaupun kan sayang ya, bahan baku juga lumayan. Mm-mm. Iya. Berarti ya udah merasakan lah ya, gagalnya udah sering DP Mania. Kalau sekarang kita lihat kan, wah bagus-bagus nih. Ini dibalik ini semua kan prosesnya yang panjang gitu loh. Tapi kalau PO itu berarti bisa kapan aja? Bisa kapan aja. Bisa kapan? Even itu hari Minggu pun Bisa. bisa. Jam Iya. 12 malam itu. Bisa juga. Pengiriman pernah itu di jam 1 malam. Pernah. Biasanya ngirimnya pakai apa? Pakai Lalamove gitu. Kalau Lalamove kan ada boxnya kan di belakang. Iya, bos khusus Iya, ya. khusus. Oke, terus biasanya instan lah ya pengirimannya gitu. Paling keseringan sih diambil sendiri sama customer. Kalau di luar kota gitu pernah? Pernah Pakai pakai Lalamove. Oh, pakai Lalamove. Iya. Aman? Alhamdulillah. Aman. Ada juga yang hancur, pernah sampai sana hancur. Iya, dikomplain dong. Oh, diganti. Iya. Itu kan bentuk tanggung jawab pedagang ya, DP Mania. Tapi kalau sekarang PO iya, ya kan? Di marketplace ada juga? Enggak. Baru PO aja? Baru PO aja. Kayaknya ngadepin PO juga, kayaknya Mbak Sitinya udah ini ya, kewalahan. Tapi ada yang bantuin nggak?
Aku ngerjain sendiri semuanya alhamdulillah. Paling kalau lagi ramenya luar biasa, saya panggil ponakan buat ngebantuin. Oh, Iya. biasanya ngebantuin apa, kayak ngehias atau masuk-masukin, Enggak, bikin packing? paling dia ngadon aja, apa namanya, kan taker-takeran saya yang taker. Dia paling masak, kan kalau puding ini kan harus Harus diaduk diaduk, jangan terus, pecah. iya betul. Buat ngaduk-ngaduk kan lumayan ya, Iya, ponakan ya. ponakan. Ponakan, berarti sekarang masih dikerjain sendiri. Mhm, Kalau perlu bantuan, panggilnya ponakan. iya. Gitu, DP Mania. Seru sih bisnisnya ya. Ada nggak Mbak kendala selama menjalani bisnis ini? Atau yang nggak enaknya gitu kalau bisnis dessert tuh? Kendalanya itu di waktu ya, kadang kan customer tuh suka dadakan. Sedangkan kita lagi sibuk sama pekerjaan lain, gitu kan. Terus sama di modal. Kita kadang pengen berinovasi lebih, cuma kan modalnya yang pas-pasan gitu. Jadinya terhambat. Di waktu tadi ya, sama modal. Iya. Nah, aku pengen tanya juga sistem PO-nya gimana? Mungkin bisa diceritain dari awal order sampai keterima barangnya ke tangan pembeli. PO ya? Ya PO itu H-1 biasanya. H-1 kita buat, langsung kita kirim ke customer. Sebelum dikirim kita foto dulu kondisi. Oh, sebelum ya, sebelum Iya. di perjalanan gitu ya. Alhamdulillah sih sampai ke tangan customer, alhamdulillah aman. Tapi kalau selama ini PO itu ongkirnya yang nanggung customer. Iya. Oh gitu. Makanya kebanyakan ambil di tempat ya. Iya betul. Biar gak pakai ongkir-ongkir lagi. Tapi biasanya kalau kita jualan gitu kan, Mbak, kan ada menunya tuh. Pengen ini. Ada nggak? Kayak katalog lah ya. Iya, PL-nya ya disebutnya PL. Ada. Itu pasti nanya, mau PL-nya dong? Ya udah saya kirim. Oh, berarti udah ada PL-nya. Mbak bikin sendiri? Bikin sendiri. Wah. Nggak heran sendiri. sih. Iya. Mbaknya juga masih muda, DV Mania ya. Pastilah nggak awam lah sama yang kayak gitu-gitu ya. Kadang kan kita pun walaupun sistemnya PO, kita kadang masih suka lihat referensi kan. Pengen apa biar ada gambaran yang harganya berapa yang cocok sama pesanannya kita gitu. Berarti kalau di marketplace belum ya? Belum. Kenapa belum? Enggak sih. Enggak kepegang. Enggak kepegang. Tapi saya lagi mau coba-coba di Shopee ya. Ya lagi mau coba-coba. Mau coba-coba ya. Kan lumayan tuh. Iya. Ponakannya bisa seharian di rumah, Mbak. Iya. Tapi kalau proses pembuatan dessert nggak ada yang susah, nggak ada kendala di proses pembuatan. Nggak ada sih, alhamdulillah. Menurut saya ya, iya menurut saya nggak ada. Bisa diceritain nggak awal apa pembuatannya dari awal sampai jadi? Apa tuh, untuk apa? Misalnya cake lah ya, cake. Ya untuk cake itu disiapin aja semua bahan-bahannya. Terus kita sebelum bikin tanya dulu customer mau yang kayak gimana. Emang biasanya ada permintaan khusus kalau kan cake? Custom kalau cake. Iya kalau cake custom. Cuma ya itu tadi nggak bisa 100% persis dengan yang dia mau. Oh itu untuk dekorasinya kan. Tapi kalau untuk rasanya ada yang custom juga? Enggak, rasa karena kita cuma satu cake. Rasa coklat. Oh untuk cake coklat aja. Berarti ini kalau yang cake inspirasi Damandiri nih DV Mania itu coklat dong berarti kalau di black. Iya. Coklat ya. Tapi kan ada juga orang yang kayak gini, Mbak. Jangan manis-manis, Mbak gitu. Oh iya ada. Ada ya? Ada. Manisnya dikurangin ya gitu-gitu aja sih. Ada yang manisnya ditambahin lagi ya gitu. Tapi semua bahan-bahannya inilah ya Mbak ya, sehat ya? Alhamdulillah. Nggak ada pakai pemanis, pengawet. Enggak. No pemanis, no pengawet. Karena sehat, temanya sehat ya DV Mania, namanya juga makanan dessert. Tadi harganya startnya 35.000, benar nggak sih? 7.500 ya. 7.500 itu apa? Salad kecil. Oh, salad kecil. Yang ukuran 100 mili. 7.500. Murah banget, Mbak. Iya. Karena kan orang belinya nggak mungkin satu. 10 atau 20, bisa pernah 100 gitu. Oh iya benar. Itu enaknya ya kalau yang kecil-kecil tuh bisa menarik perhatian, tapi kan nggak mungkin juga orang belinya satu. Kalau buat kayak salad, apalagi yang sama ya, ini buku pandan. Ya itu tahan berapa lama Mbak di suhu ruang? Suhu ruang tahan seharian. Oh di suhu ruang seharian. Kalau di kulkas itu bisa 2 hari sampai 4 hari. 2 hari sampai 4 hari.
tergantung kulkasnya masing-masing ya. Mm-mm. Iya. Berarti kalau mau pengiriman jauh juga harus diperhatikan ekspedisinya gitu ya Mbak. Biasanya kalau ongkirnya berapa sih, ada nggak perbedaan ongkir kalau khusus kayak gitu? Oke, sesuai aplikasi ya. Karena ada yang ongkir melebihi yang dia beli. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa karena dia kepengen gitu. pengen cobain, penasaran. Iya, pudingnya harga 150, ongkirnya 180-an. Mahalan ongkir dong ya. Iya. Ada promo-promo tertentu nggak Mbak? Biasanya ada momen apa gitu, terus Mbak bikin promo. Kalau lagi ada lebihan stok aja sih. Oh Dibuat gitu, promo. sale ya? Iya, dibuat promo. Sale ini. Biasanya promosinya dari mana aja sih Mbak? Instagram, WA, itu aja. Story atau berbentuk video? Story video ada. Story video gitu ya. Kalau di Instagram story apa yang ready gitu apa gimana? Produknya kita fotoin langsung. Oh misalnya udah selesai bikin. Iya, udah selesai bikin, difotoin. Ini promo sekian. Udah itu pasti ada aja yang beli. Wah keren ya. Kita bisa nih promosi jualan DP Mania, Iya. bikin story aja, yang penting kan menarik gitu. Iya. Menarik DP Mania di story. Nggak bikin reels gitu nggak? Enggak. Story aja. Story. Modal Alhamdulillah story sih doang. dari story doang, alhamdulillah. Bisa dicontoh ya DP Mania. Ini kayaknya Nurul abis ini buka usaha gini nih. Tapi nggak bisa bikin. Belajar. Yang penting ada kemauan deh. Mbak Siti belajarnya dari mana sih? Sekarang canggih ya sosmed ya. Mm-mm. Kadang tuh saya sering lihat aja di YouTube resep-resep. Jadi dari 10 sumber tuh saya saring lagi dengan saya ganti gitu. Oh, ya. Yang di YouTube sama serupa tapi rasanya pasti beda, kualitasnya pasti Kan beda. tangannya beda ya yang bikin. Iya. Itu saya bikin coba-coba sampai Otodidak tadi. Iya, ya? otodidak. Otodidak. Modal sotoy aja deh. Yang penting mau dah. Oh. Yang bikin mau sama yang penting aksinya. Iya. Kan kalau di daerah Jakarta dan sekitarnya yang jual kayak gini udah banyak ya Mbak ya. Udah banyak menjamur lah di mana-mana, sistemnya PO atau juga yang udah punya toko. Itu strategi bisnisnya dari Mbak Siti gimana? Harus sering-sering aja upload ya. Mm-mm. Aku sering-sering upload aja gitu. Alhamdulillah sih. Yang penting strategi bisnisnya sering-sering sering-sering upload aja. Kita nggak tahu namanya rezeki ya. Iya, cuma sering upload aja di sosmed. Alhamdulillah. Ikutan bazar? Iya. Enggak. Event gitu? Enggak juga. Enggak juga. Wah, kan introvert kan? Bukan kan? Tapi emang kayaknya udah sibuk sama pesenan nih kayaknya dari muka-mukanya ya DP Mania. Ada waktu rehat nggak? Pernah sehari nggak dulu deh gitu, pengen istirahat. Sering malah ya. Kalau ada saya tolak. Ini lagi stop dulu deh, paling kalau mau hari Senin gimana? Akhirnya mau gitu. Dilogin Gitu aja, negosiasi iya. gitu ya. Oke, DP Mania, kita tanya-tanya lagi di waktu yang tersisa ini. Semua produknya berarti sudah halal dan sudah haki. Alhamdulillah sudah. Sejak kapan? Sejak Februari 2024. Februari 2024. Berarti baru ya? Pak. Berarti prosesnya lama ya? Iya. Wah, harus sabar ya DP Mania. Karena kan kalau halal, udah haki, itu tuh kita mau bisnis pun enak. Tapi kalau Mbak Kia tuh, Mbak Kia, saya tuh kepikiran Mbak Kia mulu. Mbak Siti tuh terima nggak partai besar, pesanan yang banyak? Biasanya buat apa? Buat acara ulang tahun, terus acara kantor. Itu biasanya dibantuin berarti ya? Dibantuin. Pernah sendiri. Paling banyak pernah terima pesanan berapa? 300 cup untuk salad. Untuk asinan itu 200. 300 cup, 200 cup. Ya kalau sendiri ngerjainnya engap juga sih DP Mania ya. Rencana kedepannya untuk Kia Food Good seperti apa? Cita-cita Mbak Siti? Rencana kedepannya itu pengen punya toko. Punya toko, punya gerai sendiri lah ya. Sendiri. Bisa di display gitu. Biar orang bisa lihat langsung, beli langsung gitu. Tapi pernah nggak pengalaman nggak enak sama customer selama berbisnis? Itu aja sih paling di pengiriman ya. Suka hancur, buahnya suka
kayak gitu tuh, buahnya suka maur gitu. Iya benar, suka berantakan Iya, suka ya. berantakan. Itu kan kesalahan di driver ya, bukan di kita. Mm-mm. Iya, kayak gitu aja. Kadang kita sudah kasih tahu kalau bahwa pengiriman motor tuh nanti resikonya ini loh. Mm-mm. Jadi dia kekeh mau tetap motor. Saya ajuin ke pakai mobil aja, Kak. Iya. Biar lebih aman. Uh-uh. Nah kan mahal ya ongkosnya. Nah, dia maunya pakai motor ya udah. Nanti resiko nanti Kakak tanggung sendiri ya. Ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi tetap komplainnya di kita. Iya gitu lah ya namanya customer gitu. ya. Tapi pasti ada syarat dan ketentuan S dan K gitu ya. Iya. SK. Seperti apa produk ini bisa diganti sama pedagang? Apa tuh? Kira-kira gini, misalnya rusak gitu kan. Ada syaratnya nggak? Ya udah kita ganti deh gitu. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Kan sebelumnya kita udah kasih tahu. Iya. Resikonya ya. Resikonya dari pengiriman. Iya. Kecuali memang kesalahan memang di saya nggak ngasih tahu dulu, terus tiba-tiba hancur pada saat diterima, itu baru kita yang ganti. Oh, kalau nggak ngasih tahu dulu gitu? Iya. Padahal mah awalnya bagus-bagus aja gitu ya. Berarti jadi penting nih DFM before-nya kita kirim dulu before sebelum pengiriman, difotoin. Iya Kak, buktinya. Kadang kan kita sibuk ya, jadi nggak sempat difoto, udah langsung dikirim. Gitu. Berarti pengen cita-citanya punya toko sendiri. Iya. Punya toko sendiri. Cita-citanya punya karyawan. Iya. Pengennya di mana? Di dekat rumah sih. Dekat rumah. Strategis tuh. Emang strategis ya? Iya. Di pinggir jalan gitu? Masuk ke dalam sedikit. Oh, masuk ke dalam. Nggak ngaruh, masuk ke dalam dikit nggak ngaruh. Kalau online-nya pengen ditingkatin lagi, mungkin di platform mana? Iya, pengen di Shopee, di TikTok. Ya. Udah siap tuh dengan cita-cita itu. Pasti bakal ini ya mikirnya modal gitu kan, mikirnya waktu pasti ya. Tapi kan anak-anak udah bisa ditinggal kalau sekarang. Yang kecil mah belum. Masih ada anak kecil. Masih ada bayi. Berapa bulan bayinya? 9 bulan. Nanti deh kalau udah agak lempeng ya. Iya. Semoga ya Mbak ya. Iya. Ada ini nggak istilahnya kayak apa ya? Pesan lah ya buat ibu-ibu rumah tangga yang juga pengen berbisnis. Kita tuh awalnya takut aja Mbak, nggak percaya diri gitu loh. Padahal mah kita punya misalnya ya di dapur, siapa sih ibu-ibu yang nggak punya dapur gitu ya? Iya. Itu gimana? Tips-tips ya? Ya kalau mau memulai usaha itu intinya kita harus yakin bahwa kita bisa. Jangan takut untuk gagal gitu ya. Terus juga harus ciptakan produk yang berkualitas sama berikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Gitu. Itu dia DFM Money tipsnya ya buat ibu-ibu rumah tangga. Ayo jangan mager. Yang penting ada kemauan, ada apa aja dibikin bisnis, diseriusin gitu, dipromosiin. Itu yang penting kalau zaman sekarang tuh promosinya. Kalau nggak promosi orang-orang nggak tahu. Pernah saya kan sakit ya, jarang update story, jarang update. Lu masih dagang atau enggak sih? Gitu. Oh, ditanyain. Iya. Jadi itu pengaruh juga ya. Makanya kita harus rajin, walaupun lagi sepi tetap aja harus rajin. Setiap hari itu harus ya. Kalau perlu DFM Mania tahu nih jam-jam berapa orang biasanya pakai gadget. Nah, disitulah kalian posting. Gitu. Harus rajin posting aja itu ya. Harus rajin posting gitu ya DFM Mania ya. Semoga buat Kia Food Good kedepannya makin sukses, makin rame, makin laris. Oh ya, satu lagi Mbak, kalau mau pesen gimana? Siapa tahu ada DFM Mania yang pengen ngerasain, pengen cobain produknya. Kalau mau pesen langsung aja ya, kontak ke WA. Kontak ke WA 0878 8053 8246. Atau juga bisa dari sosial media ya. Ke Instagram langsung bisa cek Kia Food Good. Nah, di situ udah banyak juga contoh-contoh orderan. Tadi Nurul barusan lihat di feed Instagramnya DFM Mania, kalian boleh lihat di situ. Kia Food Good ya? Iya. Di Instagram. Ada di Facebook juga? Facebook ada juga. Facebook sama? Sama. Kia Food Good gitu ya, DFM Mania. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Siti buat hari ini. Senang banget loh bisa berbagi cerita ya DFM Mania. Semoga menginspirasi kalian yang mendengarkan talk show ini. Dan pastinya buat kalian yang nggak sempat dengar dari awal talk show-nya, nanti tayangan ulangnya kita post juga di YouTube kita di 103,4 DFM Jakarta. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Kalau gitu Nurul yang bertugas, juga Mbak Siti serta kru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.